Halo sahabat integritas, jumpa lagi di program Buka Kartu. Kita punya segmen baru ya, kilas balik peristiwa-peristiwa nasional 1 minggu terakhir di isu-isu anti korupsi. Nah, kilas balik ini tentu adalah peristiwa-peristiwa atau kejadian ya yang kita anggap penting untuk kita ingat kembali, dan nanti ada Ade Irawan dan Emerson Yunto yang akan melakukan analisis singkat ya atas beberapa peristiwa yang terjadi minggu lalu. Ini sekedar untuk mengingatkan kembali bahwa banyak sekali pekerjaan rumah yang harus kita selesaikan sebagai bangsa ya, terutama di isu anti korupsi gitu ya. Nah, kita bisa mulai pertama dari kasus putusan MK. Kita tahu ini sudah banyak sekali disikapi, banyak sekali dianalisis. Cuma pertanyaannya, Anwar Usman kok nggak mau mundur ya, padahal dia dinyatakan melanggar etik berat ya. Kalau kita gitu ya sebagai manusia yang normal, malu kan, harusnya mundur. Nah, kenapa nggak ada rasa malu dari para pejabat publik kita? Gimana, Dek? Iya, kalau kita ambil contoh di negara-negara lain ya, Jepang kalau sering jadikan sebagai rujukan, ada kasus kecil aja pimpinannya mundur karena dia merasa bersalah, nggak cari pembenaran. Di kita sebenarnya ekspektasi kita kan setelah kehancuran yang luar biasa, mestinya ya paling tidak di ujung ada husnul khotimah gitu ya, mundur secara gentle karena MK kan sudah menjelaskan duduk perkaranya, penyebab dan lain sebagainya, dan itu jelas terjadi pelanggaran yang cukup berat dan merusak MK, dan mestinya sih ya dengan legowo gitu ya, bukan kemudian sebaliknya malah mencari justifikasi ya, bahkan nama Tuhan dibawa-bawa untuk memperkuat justifikasinya gitu ya. Dan kalau kita pakai teori Freud, justifikasi ini kan menjadi salah satu pilar gitu ya, masalah gitu. Dan saya kira ini sangat disayangkan sebagai lembaga yang mestinya ada di depan dalam menjaga konstitusi, menjaga etik, justru ini memberikan contoh buruk gitu ya. Dan kalau menurut saya sih latar belakangnya untuk membuat konsisten yang hal-hal yang praktik kerusakan yang sebelumnya dibuat gitu ya, jadi makin konsisten rusak gitu ya. Jadi dia ingin bilang bahwa tidak ada masalah gitu ya. Makanya dia nggak mau mundur. Saya kira itu. Dia bertahan sebagai hakim yang cacat secara etik. Betul. Dan jangan-jangan ada hidden agenda. Iya, kalau ya ini kan banyak ini ya, banyak putusan-putusan penting yang mesti dijaga gitu ya, kalau seuzonnya kita gitu ya. Nah mungkin saja itu yang mau dilakukan, dan ini yang bagi kita publik mesti waspadai. Walaupun sekarang juga kalau yang bersangkutan tidak mau mundur, mestinya di-push agar mundur gitu ya. Apalagi sekarang sudah ada ketua baru, dan mudah-mudahan ini bisa menjadi bagian dari. Malah nggak ikut juga ya? Kalau kita baca di pelantikan berita ya. Biasanya kan ketiduran. Biasanya ketiduran, nggak tahu apa ketiduran lagi. Oh, sakit sekarang, ke rumah sakit. Sakit. Oh, okay. Sekarang sakit izinnya. Kita doakan semoga cepat sembuh. Ya, sembuh semuanya ya. Ya. Akal sehatnya juga sembuh. Amin. Ya. Amin. Son, ya. Ini kaitannya masih sama putusan MK ya. MK. Ya. Kalau kita lihat di majalah Tempo itu kan ada isu yang beredar. Setelah putusan itu juga ada pejabat ya di Indonesia, pejabat di Jakarta gitu ya, yang memberikan ucapan terima kasih. Memang tidak disebutkan nilai sejatinya berapa, nilai tetap atau nilai sebenarnya berapa. Tapi disebutkan di situ miliaran rupiah kepada para pihak. Ya, nah ini kan isu besar. Karena berarti ada indikasi ya, kalau misalnya informasi itu benar, berarti kan ada indikasi ya suap menyuap sebenarnya. Ya. Jauh lebih dari sekedar soal pelanggaran etika berat. Apa yang harus dilakukan, Son? Ya, kenapa memang muncul soal terima kasih kan dari putusan, dari permohonan ini kan kemudian pada akhirnya membuat
anak presiden ya itu bisa maju sebagai cawapres di kubu Prabowo. Dan ya perjuangan jadi apa ya istilahnya. Jadi dia tidak perlu merevisi undang-undang, cukup lewat Mahkamah Konstitusi, kemudian jalan itu terbuka lebar begitu ya. Nah, apa yang harus dilakukan? Saya rasa sebenarnya KPK bisa melakukan upaya-upaya misalnya melakukan penyelidikan ya terhadap indikasi-indikasi ini. Apakah yang diterima itu adalah para pihak atau misalnya bahkan paling ekstrim diduga melibatkan internal Mahkamah Konstitusi, itu yang harus saya ditelusuri gitu. Nah, kalaupun memang itu tidak dinyatakan terbukti sebagai bentuk gratifikasi atau suap, nah ini kan akan jadi pertanyaan publik. Jangan-jangan memang ini dianggap sebagai, saya nggak tahu kalau ada istilah hukum misalnya beracara itu success fee misalnya begitu ya. Nah ini apakah pantas atau tidak, memang ya itu yang kemudian harus ditelusuri lebih lanjut. KPK perlu nggak menunggu laporan masuk? Kalau tindak pidana korupsi kan bukan delik aduan ya. Artinya KPK sebenarnya ketika ada mengendus gitu, ada kejanggalan informasi bahkan rumor surat kaleng itu, kalau isunya adalah pejabat publik apalagi ini high profile gitu ya. Nah dia bisa masuk tuh memproses ini. Mungkin kita juga masih ingat di kasusnya Akhil Mukhtar ya, bahwa itu kan sebenarnya berangkat dari rumor gitu ya. Desas-desus adanya indikasi permainan uang di balik putusan Mahkamah Konstitusi terkait sengketa pilkada. Nah ini yang kemudian bisa diadopsi lagi oleh KPK yang sekarang. Misalnya kalau ada indikasi praktek suap menyuap gitu ya, KPK bisa telusuri itu. Ada nggak indikasi ke pejabat publiknya atau ke hakim konstitusi atau pejabat di lingkungan hakim konstitusi. Nah, jika ada indikasi kuat ke sana, ya KPK tidak perlu ragu tuh untuk memproses kasus itu, meningkatkan status dari misalnya full bucket menjadi ke proses penyelidikan. Nah, kalau bukti sudah cukup kuat, jangan ragu juga untuk menaikkan status sebagai di tingkat penyidikan. Ini artinya sebenarnya rumor itu belum tentu sesuatu. Betul, belum tentu benar. Nah, itu yang kemudian harus digali oleh KPK. Oke. Dari siapa ke siapanya tuh? Betul kan? Ya. Itu isu pertama ya, sahabat integritas. Isu kedua, minggu lalu adalah putusan vonis ya di Pengadilan Tipikor terhadap mantan Menteri Komunikasi ya dan Informasi dalam proyek BTS kena vonis 15 tahun penjara. Nah ini kita ke Emerson lagi, Son, 15 tahun itu adil nggak? Kalau dilihat dari tingkat kategori ya, kita waktu itu pernah waktu masih di C membuat kategori-kategori berat, sedang, ringan ya. Misalnya kalau ringan itu di bawah 4 tahun, sedang itu 4 sampai 10 tahun, kemudian berat itu di atas 10 tahun ya. Nah, sebenarnya kategorinya berat ya untuk kasus yang melibatkan menteri ya. Di beberapa kasus menteri-menteri saya belum ketemu tuh yang vonisnya selama ini ya. Masuk Juliari Batubara itu nggak sampai ya? Betul, nggak sampai 15 tahun ya. Nah, ini dari sisi hukuman harusnya diberikan apresiasi. Jadi hukumannya cukup maksimal. Tinggal kita jaga ke depan jangan sampai ada pengurangan tuh ketika dia menjalani masa hukuman di lembaga pemasyarakatan. Nah, di sisi yang lain sebenarnya ini bisa dikatakan bukan akhir segalanya. Karena dari kasus BTS kan kemudian dari pertimbangannya Joni Plate kan memunculkan beberapa nama yang harus ditelusuri. Salah satunya misalnya disebut ada uang yang diduga misalnya ke Dito Menpora sekarang. Nah, memang ada perdebatan apakah ketika Dito menerima itu dia adalah statusnya penyelenggara negara atau bukan. Tapi lepas dari perdebatan soal penyelenggara negara kan posisi Dito saat ini kan Menteri Pemuda dan Olahraga. Nah, ini yang kemudian harusnya jadi perhatian bagi Pak Jokowi untuk memproses gitu ya. Apakah Dito ini layak dipertahankan atau tidak? Anggota koalisi untuk Nah, itu yang juga kemudian menjadi sulit ya. Jadi bahkan orang bilang ya, lagi-lagi tadi ada gium bahwa hukum, bukan ada gium nyinyir sinisme soal
hukum tumpul ke atas tajam ke bawah ini akan menjadi presiden di kasus BTS ini. Jadi kasus yang sebenarnya melibatkan tajam juga ke atas, tapi atasnya ini kan juga ada lawan politik. betul. Karena dianggap satu koalisi kemudian menjadi tumpul tuh proses penegakan hukum. Nah ini yang nggak boleh terjadi. Jadi kalaupun misalnya dari asumsi saya misalnya kejaksaan tidak berani memproses ini misalnya, ya sebenarnya KPK bisa masuk tuh untuk memproses jangan-jangan di luar Dito ada pihak yang lain. Karena kan saat ini dalam kasus BTS ada BPK sudah proses. Kemudian yang belum itu dalam catatan kami adalah misalnya yang melibatkan DPR dan penegak hukum. Ada institusi penegak hukum yang juga diduga terima dana pengamanan untuk kasus korupsi BTS ini. Oke, itu kasus korupsi BTS. Kita masih menunggu vonis-vonis lain ya, karena terdakwa lain juga masih ngantri ya, karena ada belasan yang sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung. Di luar itu ekspektasi kita juga ada lagi pihak-pihak lain ya yang sekarang namanya sudah disebut-sebut, itu juga dikejar, di follow up, diproses secara hukum sebagaimana mestinya. Terakhir ini, Edi OS, Wakil Menteri Hukum dan HAM ya, minggu lalu juga ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK dalam kasus gratifikasi atau suap ya, atau gratifikasi yang dianggap suap, yang ini dilaporkan salah satunya oleh Maki ya kalau nggak salah. Bukan. Indonesia Police Watch ya. IPW. Nah ternyata KPK sudah menetapkan dirinya sebagai tersangka. Padahal kan dia akademisi, intelektual, pintar, cerdas, ya, juga bergaul dengan banyak aktivis anti korupsi. Nah ini pejabat publik kita ini kok banyak yang gagal gitu ya ketika diuji oleh kekuasaan. Apa masalahnya? Iya, ini yang pertama ya akademisi terlibat dalam praktik korupsi gitu ya. Bahkan kalau menurut KPK 70-80% pelaku korupsi adalah orang-orang terdidik gitu ya, berasal dari perguruan tinggi gitu. Nah, tapi kalau saya sih banyak teori lah yang menjelaskan soal itu ya, soal teori keserakahan, kesempatan atau struktural gitu ya. Tapi saya mau pakai segitiga fraud gitu ya, dan salah satu dalam segitiga fraud kan tekanan kemungkinan nggak mungkin ya, soal tekanan itu ya. Yang kedua, siapa yang menekan juga, posisinya juga udah tinggi kan. Gitu. Yang kedua mungkin masuk ke teori rasionalisasi gitu. Kenapa dia melakukan itu? Karena banyak pembenarannya gitu kan, apalagi Pak Wamen kan dulu banyak menjadi saksi ahli begitu ya. Mungkin kabarnya sampai 800-an kasus ya. Mungkin istihad-istihadnya itu dianggap ya bagian dari itu. Ini kan dugaan-dugaan, dan itu kemudian kerap dirasionalisasi. Oh ini nggak ada masalah gitu ya. Oh ini kan beda dari tugas fungsi dia. Nah ini sekali lagi kan masuk lagi ke isu COI ya, konflik kepentingan ya. Betul. Nah, kita tahu kan posisi Wamen itu adalah pejabat publik yang semestinya kemudian tidak boleh dong ngurusin sesuatu yang akhirnya bisa membuatnya atau membuat seseorang itu menyalahgunakan posisinya. Baik itu untuk mempengaruhi, mempercepat ya, atau membantu pihak lain yang sedang berurusan dengan kementerian yang bersangkutan. Kan kalau dilihat dari kerangka kasusnya begitu. Ya, dia menerima gratifikasi dari beberapa perusahaan yang punya kebutuhan untuk memperlancar urusannya dan bisa berujung ke memperdagangkan pengaruh juga. Betul. Nah, ini kan lagi-lagi isunya konflik kepentingan. Bisa apa sih kita ini untuk mengendalikan masalah ini? Karena kan setiap pejabat publik punya kans ya, dia selalu akan dihadapkan dengan masalah konflik kepentingan selama menjabat gitu, bukan hanya pejabat publik tapi juga ASN. Nah ini kalau dari sisi bagaimana strategi mengelolanya dengan lebih baik ke depan sehingga tidak muncul lagi masalah-masalah seperti ini gimana?
Iya, pertama sih di individu mestinya, tapi kan kita kembali ke etika gitu ya. Dan kadang-kadang itu yang tidak banyak dipegang oleh pejabat publik kita gitu ya. Jangankan pejabat yang umum gitu ya, MK aja yang mestinya jadi imamnya itu, ketuanya, mantan ketuanya mengabaikan itu. Tapi yang kedua, kalau belajar dari banyak lembaga gitu ya, di korporasi gitu, atau di BUMN, mereka sudah punya kebijakan-kebijakan anti model deklarasi COI lah ya, deklarasi konflik kepentingan. Jadi dari awal ketika ada kebijakan-kebijakan, ketika ada keputusan-keputusan yang si pembuat keputusan itu dalam posisi yang tidak lagi quote unquote netral, mestinya dari awal dia deklarasi bahwa dia nggak punya dia punya kepentingan dengan keputusan yang dibuat ini, dan itu mesti bisa dibuat dalam regulasi atau SOP institusi gitu ya. Dan menurut saya sih institusi negara mesti belajar tuh dari korporasi atau belajar dari BUMN ya. Mereka sudah mulai menerapkan ini gitu ya. Bahkan bukan cuma di internal, ke eksternal pun ada penjelasan kan gitu ya. Apakah kemudian lembaga Anda ketika misal kita yang mau dapat proyek punya hubungan dengan orang yang ada di perusahaan ini atau di lembaga ini gitu ya. Kalau ada hubungannya seperti apa? Dari awal sudah diidentifikasi, termasuk potensi konflik kepentingan di tupoksi dia gitu ya, atau proses bisnisnya gitu ya. Jadi dari awal sudah teridentifikasi. Itu beberapa cara untuk mencegah konflik kepentingan kalau kemudian si individunya, si pejabatnya unetik gitu ya, nggak punya etika lah gitu ya, tidak mau ya tadi urusan-urusan lain bisa ketiduran, tapi urusan yang punya kepentingannya dia langsung bangunan. Langsung bangun. Jadi itu. Oke, demikian sahabat integritas review kita untuk 1 minggu kemarin. Kita akan juga mereview ya masalah-masalah yang mungkin akan muncul di minggu ini ya. Tentu ini akan kita bahas minggu depan sambil kita akan mengkaji secara eksklusif isu-isu tertentu yang menurut kita itu sangat penting untuk kita diskusikan, kita analisis dan kita sebarluaskan melalui kanal ini. Jadi para sahabat integritas jangan lupa subscribe ya, klik tombol channel loncengnya gitu ya, kemudian like. Dan jika ada komentar, silahkan komentar. Kami tentu akan meresponnya. Kita akan ketemu lagi di program Buka Kartu berikutnya. Terima kasih, Dek Son, atas analisisnya. Semoga analisis minggu depan agak lebih baik lah, bukan yang kacau seperti sekarang ini. Ya, memang ini masalah yang bertubi-tubi ya menghadapi republik ini atau bangsa ini. Mudah-mudahan kita akan semakin baik ke depan. Mudah-mudahan dengan suara-suara yang terus kita lantangkan, kita sampaikan, maka para pejabat publik juga semakin mendengar ya, bukan justru semakin tertutup telinganya. Karena kalau sudah tertutup telinganya, biasanya ICW datang ke kantor mereka untuk bawa korek kuping yang raksasa. Demikian, kita ketemu lagi di lain waktu. Sampai jumpa.